Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih, semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, selalu dalam tuntunan rahmat dan kasih sayangnya, dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang berkata kepadaku, kenapa aku tidak mempublikasikan orang yang pernah aku terapi, yang tadinya badan punggungnya itu sampai bungkuk, terus bisa lurus kembali, agar orang lebih percaya. Kenapa tidak dipublikasikan? Saya memang tidak mau mempublikasikan klien-klien yang terapi dengan saya. Saya ingin menjaga identitas mereka, kecuali mereka yang mau mempromosikan atau mereka sudah meninggal, seperti Dorcas Silitonga. Aku angkat nama dan foto-fotonya. Sedangkan untuk mereka yang sudah sehat dan sekarang ada, aku tidak mau mempublikasikan. Aku cukup menceritakan, silahkan percaya ataupun tidak, itu nggak apa-apa. Nah, sekarang aku akan berceritakan pada sahabat tentang seorang klien aku. Dia dipromosikan oleh pengurus musola di tempat dia, di mana dia biasa berjemaah. Dia bilang, Bu Maya, salah seorang jemaah kami sudah lama sekali tidak pernah ikut sholat berjamaah di masjid karena dia mengalami saraf kejepit. Apakah Bu Maya bisa menolong dia? Lalu dia kirimkan saya MRI dari bapak tersebut. Saya minta Uni Melvita untuk membacakannya untuk saya. Melvita ini sarjana muda dari Akademi Ronsen. Dan dari sana dia bilang bahwa bapak ini mengalami pengapuran saraf kejepit di L3, 4, dan 5, dan pengeroposan tulang serta ada peradangan. Ketika saya datang ke sana, saya menemui bapak itu dalam posisi badan sedengkul ini. Dia menyuruh saya masuk dengan posisi badan seperti ini sambil melihat saya. Bu Maya, silakan masuk. Pada terapi pertama itu, si bapak ini selesai dengan posisi kayak begini. Jadi pada terapi pertama, setelah saya menemukan beliau itu dengan keadaan seperti ini, punggung kayak gini, selesai terapi pertama, posisi tulang punggung bapak itu seperti ini, yaitu miring ke kanan. Dan untuk mengatasi miring ke kanan ini, saya menyertakan sebuah senam untuk menguatkan, menyeimbangkan otot pinggang dan punggung kiri dan kanan. Jadi saya memberikan bapak itu senam untuk menguatkan otot punggung, otot pinggang kiri dan kanan. Pada terapi bapak ini, saya mengalami banyak sekali kesulitan. Kesulitan pertama itu, saya tidak menemukan kesinambungan dari sebuah cederanya itu. Biasanya kalau klien saraf kejepit yang saya terima itu, misalnya cedera pada daerah sini, engkelnya, itu lanjut ke sini tarikannya itu, pinggang. Atau cedera pada daerah pangkal pahanya
sampai ke pinggang atau daerah lututnya ini sampai ke pinggang, ada sebuah kesinambungan yang menjurus pada di mana saraf kejepitnya itu di L45 atau 345 itu. Tetapi si bapak ini saya tidak menemukan suatu kesinambungan dari jaringan pembuluh darahnya itu yang menyebabkan dia mengalami saraf kejepit. Itu tidak saya temukan. Malahan pada taraf pertama itu yang saya temukan, otot punggungnya ini kaku, sangat kaku dan nyaris seperti kayu, besi, keras sekali, nggak bisa diapa-apain. Sampai terapi ketiga itu saya masih belum bisa ambil karena ototnya ini, otot daerah punggungnya sebelah kanan itu sangat kaku dan itu terhubung sampai, setelah saya cari dari kemana penyebabnya, itu terhubung ke pinggul. Sampai terapi ketiga itu nggak bisa diapa-apain, masih tetap kaku, dan akhirnya saya memohon sama bapak itu agar dia minum obat untuk membersihkan pembuluh darahnya. Mana tahu setelah minum obat-obat untuk membersihkan pembuluh darah, saya menyarankan waktu itu minum minyak ikan salmon. Dan alhamdulillah akhirnya otot punggungnya ini mulai agak kendor dan saya bisa merapikannya. Kalau kaku itu nggak bisa diapa-apain, apalagi udah kerasnya seperti kayu, itu udah nggak bisa. Takut cedera malah kalau kita melakukan memaksakan. Jadi alhamdulillah setelah minum obat itu dia mulai lentur ini, sehingga bisa dirapikan dan dengan sendirinya melenturkan otot pinggang si bapak ini yang tadinya udah miring kayak. Kita terus melakukan perapian pada daerah otot pinggang, punggung. Yang saya syukuri dari bapak ini adalah dia telaten dan mau lanjut terus karena dia merasakan manfaat dari terapi tersebut. Dan pada saat terapi ke-8, di mana tulang punggung si bapak udah mulai bagus kembali, udah bisa lurus kembali tulang punggungnya ini, yang tadinya bengkok kayak begini, udah mulai bisa lurus. Nah, tapi si bapak masih merasakan sakit pada daerah kakinya. Nah, saya baru mulai melakukan terapi untuk daerah kaki ini karena ininya udah mulai bagus, udah mulai bagus dan udah lurus punggungnya. Jalannya si bapak itu punggungnya udah bagus, cuma jalannya masih kurang begitu bagus. Nah, setelah pada terapi ke-8 saya baru menemukan bahwa si bapak ini mengalami cedera pada otot kakinya sebelah sini nih. Jadi ini naik, ototnya itu naik ke arah sini. Sebelum saya melanjutkan keterangan tentang terapinya ini, saya ingin terangkan kepada sahabat semua bahwa kasus yang menimpa bapak ini, penyebab dari dia mengalami saraf kejepit sehingga posisi tulang punggungnya seperti ini, itu kejadiannya gara-gara dia loncat dari atap rumahnya di bagian belakang, jatuh ke taman dalam posisi jongkok. Jadi jatuhnya itu dalam posisi jongkok. Maka dengan begitu keadaan
pada saat saya sama meriksa beliau itu tidak ada yang terhubung. Nah, syukur aja pada terapi yang ke-8 ini, syukur aja si bapak ini terus lanjut terapinya, sehingga saya bisa menemukan satu kasus yang lain, kasus penyebabnya, yaitu otot atau jaringan di telapak kaki bagian kirinya ini, bagian kanan tadi ya, salah satu saya sebut aja salah satu, ini saya lupa kiri apa kanan, kayaknya kanan. Nah, ini itu naik ke atas. Nah, otot di sini terdorong ke atas, maka saya bilang sama bapak itu disebabkan saya menemukan otot bagian samping dari kakinya itu terdorong ke atas kayak begini, tarik begini, sehingga dia mengalami cedera dan rasa sakit di kakinya ini, sakit. Maka setelah saya melihat keadaan kayak gitu, saya bisa bilang kepada si bapak tersebut bahwa pada saat dia melompat jatuh ke taman tersebut, dia jatuh dalam posisi miring kayak begini, ininya kedorong sehingga otot sebelah sininya, otot kakinya sebelah sini mengalami ketegangan dan mengalami sedikit cedera. Nah, sebelum Ramadan itu udah 10 kali terapi. Selama Ramadan beliau tidak terapi, dan habis Lebaran japri saya, "Ibu, saya kemarin mudik sudah bawa mobil sendiri ke Jawa Timur, pulang pergi. Dan saya mohon Ibu periksa lagi saya takut ada salah-salah urat lagi, disebabkan ya itu baru pertama kali dia melakukan perjalanan jauh bawa mobil pulang pergi setelah dia cedera tersebut." Nah, setelah itu saya baru ambil lagi ini. Jadi ini yang baru yang ke-11. Nah, setelah ini saya ambil kemarin habis Lebaran kemarin. Saya minta tunggu waktu 1 bulan setelah saya terapi. Mudah-mudahan hasilnya menjadi lebih baik lagi. Dan itulah ingin saya sampaikan kepada sahabat, bahwa terkadang kita mengalami suatu keadaan di mana kita terpaksa melakukan suatu perbuatan kayak si bapak tersebut. Dia terpaksa harus loncat dari atapnya itu ke tamannya karena kunci mobilnya tertinggal di rumah dan tas yang berisi kunci rumah itu ada di dalam mobil dia, dan mobil itu terkunci. Maka dia harus pulang mengambil kunci serap dari kunci mobilnya, karena kunci rumah sendiri ada di dalam mobilnya yang terkunci. Maka dia terpaksa harus loncat dari atap dia di dapur menuju ke taman dia bagian belakang, karena pintu dapur bisa didobrak. Resikonya ya dia jatuh dari ketinggian dan mengalami cedera, lama-lama mengakibatkan dia mengalami serak kejepit. Sekian aja yang ingin saya sampaikan kepada sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabat. Dan sekiranya jika itu memang bermanfaat, saya mohon agar sahabat ikut membagikannya, agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.